Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfa hari ini akan menjelaskan presentasi kami. Pertama, anggota kami adalah Farel, absen 11, kemudian Ardi, NRP 14, kemudian Muti, NRP 17, Yusuf Rajabi, NRP 20, dan Firmanda, NRP 26. Saya Firmanda, NRP 26 akan menjelaskan yang A, yaitu arithmetic operator. Yang pertama, print 1,5/2 menghasilkan output hasil pembagian dari 1,5 dibagi 2, yaitu 0,75. Dan tipe data yang dihasilkan adalah float. Yang kedua, min 4/8 menghasilkan output min 1, yaitu hasil operasi min 4 double slice atau integer division 8 dengan perhitungan min 4 dibagi 8 sama dengan min 0,5. Kemudian min 4 double slice atau integer division 8 sama dengan min 1. Output yang dihasilkan bertipe data integer. Yang ketiga, print 4 bintang-bintang 3, bintang-bintang di sini berarti pangkat. Maka menghasilkan output 64,0 dari hasil operasi 4 pangkat 3. Dan tipe data yang dihasilkan adalah float. Yang keempat, print 14/3,5 menghasilkan output 4,0 dari hasil pembagian 14 dengan 3,5 dan tipe data float. Yang kelima, print 8% 1,5 menghasilkan output 0,5 karena sisa hasil bagi dari 8 dengan 1,5 dengan perhitungan 8 integer division 1,5 sama dengan 5. Kemudian 5 dikalikan 1,5 sama dengan 7,5. Dikembalikan lagi, 8 dikurangi 7,5 sama dengan 0,5. Maka tipe data yang dihasilkan adalah float. Saya Ardi, NRP 14 akan menjelaskan soal B, arithmetic operator. Pada soal yang pertama, pada tulisan print dalam kurung 2, exponentation 3, exponentation 4 dikerjakan dari yang sebelah kanan dulu. Maka akan menghasilkan hasil operasi seperti 2 pangkat 3 pangkat 4. Maka yang dipangkatkan adalah bilangan paling kanan terlebih dahulu. Jadi 3 pangkat 4 terlebih dahulu, kemudian 2 dipangkatkan 3 pangkat 4. Dan menghasilkan nilai 2 pangkat 81 dengan tipe data integer. Karena tidak ada koma dan exponentation menghasilkan tipe data berbentuk integer. Kemudian pada soal 2, print dalam kurung 1, floor 2, addition 4. Hasil output adalah 4 karena 1 floor 2 menghasilkan data bertipe float yang menghasilkan nilai 0, kemudian addition 4 yang artinya 0 ditambah 4 dan menghasilkan data bertipe floor data bertipe integer. Karena setelah berbentuk float dari satu floor 2 yang berbentuk float, kemudian ditambah 4 yang berbentuk tipe integer yang menghasilkan nilai 4 yang juga bertipe data integer. Kemudian pada soal ketiga, 1 multiplication 4 kemudian dikurangi minus 5 yang menghasilkan data bertipe integer. Karena yang didahulukan adalah operasi perkalian, kemudian pengurangan. Sehingga dijalankan 1 dikali 4 dikurangi minus 5 yang hasilnya 9, yang menghasilkan output angka 9 yang bertipe data integer. Kemudian pada soal keempat digunakan sintaks addition dan floor yang menghasilkan data bertipe float. Pada operasi ini didahulukan floor, kemudian
operasi pembagian. Sehingga 1 ditambah 2 floor 3 yang menghasilkan 0 dibagi 8. 1 ditambah 0 dibagi 8 sama dengan 1 ditambah 0 titik 0 sama dengan 1 titik 0. Kenapa 0 titik 0? Karena 0 dibagi 8 menghasilkan tipe data berbentuk float. Sehingga data hasilnya pun berbentuk float 1.0. Kemudian pada soal yang kelima 100 per modulo 6 kemudian dikali 2. Pada soal yang ini dikerjakan terlebih dahulu, yaitu prioritas dari sebelah kiri 100 modulo 6 yang menghasilkan 4. Kemudian 4 dikalikan 2 yang menghasilkan 8 yang bertipe data integer. Selanjutnya, saya Rajabi dengan NRP 20 akan menjelaskan bagian C, yaitu Compound Assignment Operator. Pada percobaan pertama, operasi di-shortcut dengan A, kemudian dipangkatkan dengan 2, setelah itu dilanjutkan hasil A ditambahkan dengan 5. Karena nilai awal A adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4, lalu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Pada percobaan kedua, karena operasi yang disingkat hanyalah B, yang kemudian akan ditambahkan dengan 2 plus 3 atau 5, dengan nilai awal B adalah 5, maka 5 ditambah 5 akan menghasilkan 10. Pada percobaan ketiga, karena C tidak ditempel oleh perkalian atau pembagian, dan hanya operasi C yang akan ditambah oleh hasil dari 2 /B, nilai awal C adalah 5 dan nilai awal B adalah 8, maka operasi tersebut dimulai dengan 2 /8. Hasil pembagiannya adalah 0,25. yang kemudian dibulatkan menjadi 0 karena memakai integer division. Selanjutnya akan ditambahkan dengan C yang menghasilkan nilai akhir sebesar 5. Selanjutnya, saya Muti NRP 17 akan menjelaskan bagian D, yaitu Relational and Logical Operator. Yang pertama, ada print 3 sama dengan 5 min 2. Output yang dihasilkan adalah true karena 3 memiliki nilai yang sama dengan 5 dikurangi 2. Yang kedua, ada variabel X sama dengan 4. Perintahnya adalah print X pangkat 0,5 lebih dari 3. Menghasilkan output false karena 4 dipangkatkan dengan setengah akan menghasilkan 2 yang tidak lebih dari 3. Yang ketiga, ada X sama dengan false, kemudian X sama dengan not X. Perintahnya adalah print X. Output yang dihasilkan adalah true karena nilai awal false dikombinasikan dengan operator logika not, sehingga akan dinegasikan dan menghasilkan output true. Yang keempat, ada variabel A sama dengan 19 integer division 3, dan B sama dengan 15. Perintahnya adalah print A lebih dari B and true. Output yang dihasilkan adalah false karena nilai A lebih dari B adalah false, dan argumen menggunakan logika AND yang akan menghasilkan nilai false jika salah satu argumen salah. Pembuktiannya yaitu 19 dibagi 3 adalah 6,33, sehingga integer divisionnya dibulatkan ke bawah menjadi 6. 6 lebih dari 15 bernilai false. Kemudian yang kelima, ada variabel C sama dengan 17. Perintahnya adalah print C modulo 2 tidak sama dengan 0. Output yang dihasilkan adalah true karena hasil dari 17 modulo 2 adalah 1 yang tidak sama dengan 0. Yang terakhir ada print 8 or 10 kurang dari 7. Karena operator logika yang digunakan adalah OR dan nilai 10 kurang dari 7 adalah false, maka yang di print hanyalah angka 8.
Oke, saya akan menyambung penjelasan dari teman saya. Saya Farel Manazili Namhan, NRP 11. Saya akan menjelaskan nomor E. Di sini ada 3 variabel, X bernilai 42, Y bernilai 29, dan Z bernilai oktal 102. Untuk soal yang pertama, X disjunction Y, kita akan membuat X dan Y membentuk biner dulu, di mana X sama dengan 10, 10, 10 dan Y 111 dan 1. Untuk fungsi disjunction, untuk 0 yang akan bertemu 1 dan 1 yang bertemu 1 akan bernilai 1. Jadi nilai dari X disjunction Y itu adalah 101 dan 101 101, yang kalau kita ubah dalam bentuk desimal akan membentuk 63. Untuk yang kedua adalah Y conjunction Z. Kita akan ubah lagi ke biner dulu. Y yang tadi udah disebutkan dan Z bernilai 10, 0, 0, 0, 10. Di fungsi conjunction hanya akan bernilai 1 jika 0 bertemu dengan 0. Jadi semua yang hasil dari Y conjunction Z akan bernilai 0. Yang dalam bentuk desimalnya juga bernilai 0. Dan yang ketiga, X eksklusif Y. Kita ubah biner dulu seperti biasa. Dan di sini 1 ketemu 1 adalah 0. Jadi akan fungsi ini akan bernilai 11, 01 dan 11, yang jika kita ubah dalam bentuk desimal lagi akan bernilai 55. Oke, kita masuk ke nomor terakhir tentang komen. Untuk baris pertama ini tentang program apa yang kita tulis, yaitu program untuk menghitung luas lingkaran. Untuk baris kedua tentang keterangan, di mana R adalah jari-jari lingkaran dan Pi yang bernilai 3,14 atau 22/7 kalau yang lain. Untuk baris ketiga dan keempat ini untuk variabel. Untuk baris kelima ini ya rumus luas lingkaran, dan untuk komennya ini tentang tanda bintang 2 yang mengartikan tentang pangkat. Untuk yang keenam adalah untuk ngeprint hasilnya. Sebenarnya sih bisa ditambah komen lagi di sini, dimana untuk menulis print luas lingkaran tersebut. Sekian dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.